Ya, salam sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi trigonometri. Ya, kalau dari asal kata trigonometri sendiri, ini berasal dari bahasa Yunani yang berasal dari kata trigonon dan metron. Trigonon itu artinya 3 sudut, metron artinya mengukur. Jadi secara asal katanya bisa kita katakan trigonometri ini ilmu mengukur 3 sudut. Tetapi secara umum, trigonometri didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari hubungan panjang dan sudut segitiga. Jadi, hubungan antara panjang dan sudut segitiga. Seperti apa trigonometri? Kita akan pelajari lebih lanjut. Di sini ada sebuah segitiga, tepatnya segitiga siku-siku. Ya, segitiga selalu memiliki 3 sudut dengan 3 sisi. Coba perhatikan, ada sudut A, sudut B, sudut C. Lalu sisinya adalah X, Y, dan R. Ya, trigonometri adalah hubungan antara panjang dan sudut pada segitiga. Nah, ini salah satunya adalah segitiga siku-siku. Seperti apa hubungannya? Ya, baiklah, kita akan mencari hubungan antara panjang dan sudut-sudutnya. Dalam trigonometri kita kenal beberapa istilah. Yang pertama, sinus. Sinus ini biasa disingkat sin. Sin adalah perbandingan antara sisi hadap sudut per sisi miring. Sisi hadap per sisi miring. Lalu yang kedua adalah kosinus atau biasa disingkat cos atau ditulis cos ya. Ini adalah perbandingan antara sisi dekat sudut terhadap sisi miring. Lalu yang ketiga adalah tangan. Tangan adalah disingkat tan, adalah perbandingan antara sisi hadap sudutnya terhadap sisi dekat sudut. Ya, berikut ada 3 lagi. Sebenarnya 3 ini adalah kebalikan daripada 3 yang di atas. Yang pertama adalah kosekan atau biasa disingkat kosek, adalah kebalikan daripada sinus. Kalau sinus itu sisi hadap per sisi miring, kosekan atau biasa disingkat kosek adalah sisi miring per sisi hadap sudut. Jadi kosekan ini adalah kebalikan dari sinus. Yang kedua atau yang selanjutnya adalah sekan atau disingkat sek. Ya. Ini adalah kebalikan daripada kosinus. Kalau kosinus adalah sisi dekat sudut per sisi miring, sekan adalah sisi miring per sisi dekat sudut. Lalu yang terakhir adalah kotangan atau disingkat kotan, adalah kebalikan daripada tangan. Kalau tangan sisi hadap per sisi dekat sudut, kotangan sisi dekat per sisi depan atau sisi hadap sudut. Ya, ini depan, ini hadap ya. Ya, selanjutnya dengan konsep yang ada, sin kos tangan, kosekan sekan kotangan, coba kita tentukan jika ada sebuah segitiga siku-siku A, B, C, nilai perbandingan sin kos tangannya ini seperti apa? Misalnya yang pertama, sin kos tangannya kita akan cari. Terlebih dahulu kita tentukan dulu sudut yang akan kita tentukan perbandingan sisi-sisinya. Misalnya sudut B, maka di sini kita tulis sin B. Oke. Sin adalah, kita lihat sesuai konsep, sin adalah perbandingan sisi hadap per sisi miring. Kita lihat sudut B-nya. Sisi hadap. Sisi hadap adalah sisi di depan sudut B yang menghadap sudut B. Berarti sisinya adalah sisi X. Maka di sini kita tulis X per sisi miring. Ya, segitiga ABC ini sisi miringnya adalah R ya. Maka X per R. Berikut untuk kosinusnya.
kosinus sudut B. Sesuai konsep, kosinus adalah perbandingan sisi dekat per sisi miring. Ya, ini sudut B-nya, sisi dekatnya berarti adalah Y. Miringnya adalah R. Berarti bisa kita tulis Y per R. Berikut, yang tangan. Kita tulis tangan sudut B. Sesuai konsep, tangan adalah perbandingan sisi hadap per sisi dekat sudut. Ya, kita lihat, ini sudut B-nya. Sisi hadapnya adalah X. Sisi dekatnya adalah Y. Berarti X per Y. X per Y. Lalu kita bisa cari 3 yang lain. Yang berikutnya adalah kosekan. Ya, kosekan sudut B. Kalau kosekan sudut B, kosekan adalah kebalikan daripada sin. Kalau sinnya adalah X per R, maka kosekan B-nya adalah R per X. Berikut, sekan. Sekan sudut B. Kalau sekan adalah kebalikan daripada cos. Kalau cos B-nya adalah Y per R, maka sekan B-nya adalah R per Y. Yang terakhir adalah kotangan. Kita tulis di sini kotangan. Kotangan sudut B atau kotan ya. Kotangan adalah kebalikan daripada tangan. Kalau misalnya tangan B-nya adalah X per Y, maka kotangan B-nya adalah Y per X. Ya, sebagai contoh kita akan ambil salah satu segitiga siku-siku. Ya, kita gambarkan seperti ini. Misalnya ini sudut A, lalu ini sudut B, lalu ini sudut C. Misalnya ini panjangnya 3, lalu ini 4, lalu ini 5 misalnya. Ya, yang pertama misalnya sinnya. Ini sudut siku-sikunya. Misalnya kita ambil salah satu sudut, misalnya sudut B-nya. Maka di sini kita tulis sin B. Sin B-nya adalah, ingat, sin itu perbandingan antara sisi hadap per miring. Sisi hadap sudut B adalah 4, miringnya adalah 5. Jadi bisa kita tulis 4 per 5. Berikut kosinusnya. Kosinus sudut B. Lihat sudut B-nya. Kosinus adalah perbandingan sisi dekat per miring. Dekat sudut. Ini sudut B-nya dekatnya adalah 3, miringnya adalah 5. Berarti 3 per 5. Lalu tangannya, tangan B-nya. Sesuai konsep, tangan adalah sisi hadap per sisi dekat. Perbandingan sisi hadap per sisi dekat. Ini sudut B-nya, sisi hadapnya 4, sisi dekatnya adalah 3. Berarti bisa kita tulis 4 per 3. Sementara nilai-nilai yang lain, misalnya kosekan, lalu sekan, lalu kotan atau kotangan, bisa kita dapat dari hasil yang sudah ada. Misalnya sin B-nya 4 per 5, maka kosekan B-nya 5 per 4. Kebalikannya ya. Lalu kalau misalnya cos B-nya adalah 3 per 5, maka sekannya adalah 5 per 3. Begitu juga tangan B. Kalau tangan B-nya 4 per 3, maka kotan B-nya 3 per 4. Ya, seperti ini. Ya, berikut kita ambil sudut yang lain, yaitu sudut C. Kalau tadi sudut B, ini sudut C. Yang ini sudut yang di atas ini. Nah, kita tulis sin sudut C atau sin C itu sama dengan, kita lihat sudut C-nya. Sudut C ini, sin adalah perbandingan sisi hadap per sisi miring. Sisi hadap sudut C adalah 3, sisi miringnya sama tetap 5. Jadi kita tulis di sini adalah 3 per 5. Ya. Berikut kosinusnya, kosinus sudut C. Kita perhatikan ini sudut C-nya. Kosinus itu perbandingan sisi dekat per miring. Nah, ini sudut C-nya dekatnya adalah 4, miringnya 5, 4 per 5. Maka kita tulis di sini 4 per 5. Tangan sudut C, tangan perbandingan tangan adalah hadap per dekat sudut.
Kita lihat sudut C-nya, hadapnya adalah 3, ya, hadapnya adalah 3, yang dekat adalah 4, berarti 3/4. Lalu kosekan, sekan, dan kotangan bisa kita langsung tentukan dengan melihat nilai sin cos tangannya. Yang pertama kosekan, karena sinnya adalah 3/5, sementara kosekan adalah kebalikan dari sin, maka 3/5 jadinya 5/3. Begitupun sekan, sekan adalah kebalikan dari cos. Cos C 4/5, maka sekan C adalah 5/4. Kotangan adalah kebalikan dari tangan, kotangan C 3/4, maka kotangan C 4/3. Demikian salah satu contoh dari menentukan nilai-nilai trigonometri. Terima kasih.